Terima kasih kepada Bapak Ahmad Supriyadi. Ya, kita sudah di waktu 12.59 dan saat ini juga sudah beberapa partisipan peserta sudah hadir. Ya, untuk mengefektifkan waktu Bapak, mungkin diawali presentasi dari Bapak terkait dengan situasi pemutusan hubungan industrial di era ketika kita masuk pada wabah pandemi COVID-19 ini. Bapak bisa berceritakan bagaimana situasi yang terjadi saat ini sehingga informasi itu bisa diketahui oleh masyarakat luas. Nanti pada sesi kedua kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Hendra dari Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk menjawab beberapa hal yang mungkin dipantik oleh Bapak Ahmad Supriyadi. Selain kami perkenalkan juga kepada Bapak dan Ibu, selain sebagai Ketua DPDK SPSI Konfederasi SPSI Kabupaten Tangerang, Bapak Ahmad Supriyadi ini juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang, dan ini periode kedua beliau menjabat sebagai wakil rakyat. Tentunya suara-suara buruh sudah banyak digemakan di ruang-ruang persidangan di sana, dan kita berharap juga kehadiran Bapak Ahmad Supriyadi pada kesempatan siang hari ini juga akan banyak memberikan informasi kepada kita bagaimana situasi perburuhan di Kabupaten Tangerang. Ya, saya mengenal secara pribadi beliau dulu adalah senior saya di waktu saya masih di Serikat Buruh di SPSI. Beliau ada sosok yang progresif, ya, dan tentunya banyak mewarnai gerakan buruh di Kabupaten Tangerang khususnya. Terima kasih Bapak Ahmad Supriyadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bung Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali hal yang ingin saya sampaikan dalam substansi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di era pandemik COVID-19 di setiap perusahaan yang ada organisasi saya, Konfederasi Serikat Tangerang maupun di kota bicara adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini terdapat beberapa kategori yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial. Pertama adalah perselisihan hak. Perselisihan hak adalah di mana pekerja atau serikat pekerja bersengketa atau berselisih dengan pihak pengusaha untuk hal-hal yang berhubungan dengan hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ada perselisihan hak yang berhubungan dengan masalah upah. Apakah itu upah minimum, apakah itu upah minimum sektoral. Ada yang berhubungan dengan perselisihan hak yang berkaitan dengan upah lembur. Ada yang berhubungan dengan masalah cuti, apakah itu cuti tahunan, ataukah cuti haid, atau cuti menstruasi, cuti-cuti khusus yang lainnya, seperti cuti menghitankan atau membaptiskan anak, atau cuti perkawinan, atau cuti pernikahan. Itu kategori daripada perselisihan hak, termasuk juga yang berhubungan dengan masalah hak adalah yang berhubungan dengan yang biasanya diterima berdasarkan undang-undang kepada para pekerja. Itu perselisihan hak. Kemudian yang kedua, ada yang dimaksud dengan perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini di mana serikat pekerja atau serikat buruh masing-masing mempunyai pendirian atau mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Misal contoh, yang terjadi banyak di lingkup para pekerja atau para buruh,
efek dari kenaikan upah minimum, ya, yang selalu menjadi perselisihan kepentingannya adalah upah minimum itu hanya mengatur untuk pekerja yang masa kerja 1 tahun. Selalu menjadi pertanyaan, bagaimana untuk masa kerja yang di atas 1 tahun? Nah ini kepentingan, kan gitu. Begitu kedua belah pihak tidak mencapai titik temu, itulah yang dimaksud dengan perselisihan kepentingan. Kemudian yang ketiga, ada perselisihan antar serikat pekerja. Serikat pekerja A dengan serikat pekerja B dalam satu perusahaan. Ya. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial ini. Dan yang terakhir adalah tentang perselisihan hubungan kerja, PHK. Nah, jadi kalau kita bicara PHK, semua proses PHK, penyelesaiannya ini, muaranya harus ke Undang-Undang Nomor 2 2004, yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau bicara kepada berapa banyak hak setiap pekerja yang di PHK, baru kita buka Undang-Undang 13 tahun 2003. Di situ kemudian berbagai indikator hak-hak dari para pekerja yang di PHK itu di sana. Nah, sekarang yang terjadi, katakan populasinya cukup tinggi, itu adalah perselisihan PHK ya, akibat pandemi, yang di anggota saya sendiri, kalau dikumulatif ya, atau dijumlahkan dari beberapa perusahaan, itu totalnya hampir mencapai 22.000. Nah, itu bukan jumlah yang sedikit. Tetapi bagaimana kemudian situasinya nampak tidak terblow up. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, itu diatur sedemikian rupa di dalam pasal per pasalnya, manakala terjadi perselisihan hubungan industrial yang tadi meliputi 4 perselisihan hak, kepentingan, serikat pekerja, dan juga PHK. Semua masalahnya harus diutamakan dulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sehingga dapat saya katakan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini itu adalah undang-undang yang menggiring semua permasalahan perselisihan hubungan industrial di lingkup perusahaan untuk 4 kategori ini, 4 kategori perselisihan secara musyawarah mufakat. Manakala proses mufakat itu selesai. Nah, 22.000 pekerja atau anggota SPSI yang di PHK dari beberapa perusahaan, itu mayoritas di perusahaannya mengalami kesepakatan. Ada beberapa perusahaan tertentu yang sampai ratusan, bahkan ribuan, itu sepakat memberikan kompensasi-kompensasi yang disepakati. Manakala perselisihan PHK tersebut kemudian dapat dibipartitkan dan memperoleh kesepakatan, kewajiban dari kedua belah pihak, apakah pihak perusahaan, apakah pihak perusahaan dan serikat pekerja yang bermufakat tersebut, itu kemudian mendaftarkan kesepakatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Begitu semua proses itu telah dilakukan, selesailah sudah perselisihan itu, kalau mengalami kesepakatan. Tetapi manakala kemudian kesepakatan itu tidak dapat diraih melalui cara bipartit atau cara musyawarah mufakat, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memerintahkan untuk melalui beberapa jalur proses. Dapat melalui arbitrase. Arbitrase kalau di Kabupaten Tangerang saya pikir tidak terlalu familiar, terlepas itu juga ada. Kemudian melalui konsiliator, ya. Konsiliator pun juga demikian, ya. Kita pernah punya beberapa konsiliator, tapi sepertinya itu pun juga tidak familiar dalam lingkup penyelesaian hubungan industrial. Dan kemudian melalui mediator. Mediator ini adalah pegawai dinas tenaga kerja setempat yang berdasarkan kualifikasinya mempunyai sertifikat untuk menjadi mediator. Kabupaten Tangerang saya kira cukup banyak. Biasanya ada di bagian syarat dan hubungan kerja. Nah, kebanyakan penyelesaian perselisihan itu melalui mediator untuk Kabupaten Tangerang.
Diproseslah oleh mediator. Disidang atau kemudian dimusyawarahkan kedua belah pihak atau beberapa pihak yang bersengketa tersebut. Sampai kemudian menemukan titik temunya. Kalau kemudian ada titik temu, berarti mediatornya berhasil memediasi tersebut, ya. Dan kemudian karena ada titik temu, ya kedua belah pihak atau siapapun yang bersengketa itu, ya dapat kemudian langsung menjalankan tugas-tugasnya, memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam kesepakatan. Tetapi jika kemudian ternyata bahwa dimediasi oleh mediator kemudian tetap tidak mendapatkan kesepakatan, maka menjadi tugas mediator untuk membuat anjuran. Apa versinya mediator dalam anjuran itu tentu adalah kewenangan dan berdasarkan pertimbangan si mediator itu sendiri. Setelah menerima anjuran, setelah terbit anjuran, kedua belah pihak yang bersengketa boleh menolak, boleh menerima. Kalau menerima ya menerima, kalau menolak ya menolak. Kalau menolak berarti kemudian si pihak penolak mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industri. Seterusnya pengadilan hubungan industri itu akan berjalan sampai kemudian mendapat keputusan-keputusan. Demikian saya kira yang industrial yang sampai saat ini kita masih menggunakan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Saya kira itu Bung Romli yang dapat saya sampaikan. Dan Assalamualaikum Pak Hendra, sudah hadir nampaknya. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Terima kasih pengantar dari Bung Ahmad Supriyadi, cukup menarik. Kurang lebih ada 22.000 ya Bung tadi ya. 22.000 dan perkembangan terakhir Bung Romli, ada yang menggembirakan ya. Seperti contoh di PT Cingluh Indonesia. Cingluh Indonesia itu yang ada di Cikupa ya. Sempat beberapa waktu pada awal pandemi itu melakukan PHK dengan kesepakatan-kesepakatan, kalau nggak salah lebih dari 1.000 karyawan. Dan terakhir kemarin dengan progres produksi atau order yang kembali bertambah, mereka kembali meng-hire ex-karyawan yang di PHK itu kurang lebih sekitar 350 perusahaan. Dan semoga progres ini masih bisa berjalan terus ya, sehingga mereka yang di PHK kemarin akibat pandemi masih bisa kembali bekerja di PT Cingluh bagi yang belum bekerja kembali. Itu perkembangan terakhir. Kabar tersebut. Gimana? Baru satu perusahaan aja. Baru satu perusahaan yang kemudian memberikan kabar baiknya ke saya. Sementara untuk yang lain-lain ya, seperti Victory Cingluh yang di Pasar Kemis belum ada progres untuk rekrutmen lagi. Atau juga di sejumlah perusahaan yang lain belum ada. Bahkan ada satu perusahaan yang sekarang ini masalahnya naik ke pengadilan hubungan industrial, yaitu Bitung Inti Cemerlang. Ada 21 karyawannya yang di PHK akibat pandemik. Ya. Kemudian dalam progresnya, begitu perkara masuk ke pengadilan hubungan industrial, terjadi kesepakatan dengan 15 karyawan, dan sisanya ada 6 orang yang masih kemudian disidang di pengadilan hubungan industrial. Itu perkembangan terakhir. Ya, oke. Terima kasih informasinya, Bung. Nah, selamat datang juga pada Bapak Hendra. Bapak Hendra dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tepat sekali beliau hadir pada kesempatan diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Apa kabar Pak Hendra? Kabar baik, Bung Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Hendra tadi sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Bung Ahmad Supriyadi tentang kondisi terkini. Bung Ahmad Supriyadi menyebutkan kurang lebih ada 22.000 karyawan yang terdampak. Itu statusnya di PHK ya, Bung ya? 22.000 yang terdampak pandemi itu hanya di satu serikat buruh. Ya, mungkin Bung Hendra punya data yang lebih banyak lagi karena tidak semua tidak semua buruh ini juga ada berserikat, ada juga yang tidak berserikat, tapi mereka juga turut terdampak gitu kan. Nah,
kami memberikan kesempatan kepada Bung Hendra dan seperti apa sih solusi dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkini yang ditawarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melalui seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Hendra. Saya boleh share screen ya, Pak. Belum bisa share screen? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sebelumnya tadi sudah terlihat, mohon maaf kepada Pak di dalam hal ini bahwa teman-teman artinya terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah salah satu tokoh Malang Melintang di Kabupaten Tangerang. Kalau saya mungkin masih baru di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Tapi tadi mungkin kalau kita berbicara konteks undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ini kadang-kadang saya ingin menyampaikan ke teman-teman, mungkin kepada peserta diskusi, bahwa turunan atau peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Permenaker nomor 31 tahun 2008 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui program bipartit. Ini yang mungkin kami rasakan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Hari ini yang sudah masuk perselisihan itu sekitar 260 perselisihan hubungan industrial. Mungkin kalau misalkan dengan kemarin saya belum data untuk sampai hari, mungkin sekitar 280-an perselisihan hubungan industrial yang sudah masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Dengan dimilikinya 5 mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, ini kasus yang masuk sungguh sangat luar biasa, menuntut perhatian, fokus, karena meyakinkan para pihak untuk bersepakat itu sangat luar biasa pekerjaannya. Tetapi di dalam amanat Permenaker ini sebenarnya diharapkan bahwa penyelesaian perselisihan ini lebih banyak diselesaikan secara bipartit. Nah, kadangkala bipartit ini akses mungkin kedudukan antara pekerja dan pengusaha ini yang tidak bisa sama-sama duduk untuk bareng, karena kadangkala mungkin ada juga serikat pekerja atau pekerja yang mau menyelesaikan penyelesaian perselisihan itu atau minta bipartit, kadang-kadang tidak dilayani. Nah, tetapi proses di kami ini memang penyelesaian perselisihan itu harus diselesaikan terlebih dahulu melalui bipartit, dan apabila bipartit tidak selesai, ya agar dicatatkan. Jadi bahasanya permohonan pencatatan. Jadi perselisihan yang tidak selesai secara bipartit dimohon untuk dicatatkan dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Atas pencatatan perselisihan tersebut, nanti kami akan menyelesaikan penyelesaian hubungan industrial. Nah, ini mungkin tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Mas Supriyadi terkait dengan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Hampir 90% yang masuk perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang adalah perselisihan terkait dengan PHK. Nah, hari ini yang sudah masuk, yang sudah melaporkan, dan data yang masuk ke kami itu sekitar ada 2.900 kasus PHK yang sudah masuk di Kabupaten Tangerang. Ini yang PHK ini sangat luar biasa, dan
selain PHK juga ada beberapa perusahaan yang menutup perusahaannya, sekitar yang masuk ke kami ada 23 perusahaan yang sudah masuk. Nah, dari 29.000 yang sudah masuk itu mungkin sebentar lagi ada tambahan. Kemarin ini PT Panarub yang ada di Cikupa juga sedang mulai bulan depan dilakukan penutupan. Itu sekitar karyawan sekitar 1.800. Ini sangat luar biasa dan sekarang masih tahapan bipartit untuk penyelesaiannya. Untuk perselisihan antar serikat pekerja yang masuk ke kami masih untuk tahun ini sepertinya belum ada. Ya mungkin bisa diselesaikan di bawah, walaupun penyelesaian perselisihan biasanya antara serikat pekerja yang besar atau yang banyak, seperti contoh kami tadi dicontohkan di Cinglu oleh Pak Mas, memang ada yang serikat pekerja yang besar itu ya suaranya ingin disamakan dengan yang kecil. Ini ya mungkin perselisihan, tapi alhamdulillah sepertinya bisa diselesaikan secara tripartit. Jadi untuk hak ya ada juga beberapa yang masuk ke kami, tapi sebagian besar untuk pandemi ini adalah kasus PHK. Nah ini untuk bisa disampaikan kepada teman-teman. Jadi selama ini yang menyampaikan pencatatan perselisihan atau program mediasi ini bukan usaha. Kami sebenarnya pencatatan perselisihan ini harus bukan atau si pengusaha, tapi mungkin karena pekerja ini mungkin bukan sebagai anggota serikat atau juga mungkin bisa ada peluang diwakilkan kepada para advokat atau wakilnya atau mengusulkan, ini banyak sekali ke kami yang masuk justru bukan dari serikat pekerja atau dari pekerjanya, tetapi dari wakil-wakil pekerja yang berselisih. Dan ini ada juga beberapa kasus yang masuk ke kami, yaitu yang mencatatkan ada ormas, ada LSM, dan lain-lain, yang sepertinya di dalam hubungan industrial ini tidak ada, sebenarnya tidak masuk kepada situ. Jadi kami menghimbau sebenarnya bahwa dalam pencatatan perselisihan atau misalnya si pekerja dan si pengusaha ada yang berselisih, silakan si pekerja dan si pengusaha sendiri yang mencatatkan perselisihan atau ada serikat pekerjanya. Kami mungkin berkomunikasinya lebih enak, lebih nyaman jika berselisih, jika menyampaikan atau kita bermusyawarah dengan serikat pekerja atau pengusaha. Nah, apabila ada pihak-pihak luar yang misalkan ormas, ini lagi ngetren nih Pak Dewan, di Kabupaten Tangerang ini ada beberapa ormas yang memaksa mengambil kesempatan nakutin si pengusaha agar mereka menjadi wakil dari si pekerja, memperjuangkan hak-haknya atau kepentingannya. Ini menurut saya sangat tidak sesuai, tidak selaras dengan Undang-Undang 21, Pak. Penyelesaian Perselisihan Industrial. Ini karena mereka dengan takutin untuk untuk digembok dan sebagainya. Ini saya sampaikan bahwa kita harus mensyukuri bahwa Kabupaten Tangerang ini adalah daerah 1000 industri. Kita dilahirkan di kota 1000 industri. Dan di sini sudah banyak orang dari manapun datang ke Tangerang, mereka di Tangerang ini menjadi sebuah kabupaten kota industri. Kita harus bisa berdampingan. Jadi jangan memarang orang pengusaha di Kabupaten Tangerang ini untuk memaksakan kehendaknya karena ada kepentingan yang lain. Ini akan menjadi fokus kami. Mungkin ini juga sudah kami sampaikan, sudah koordinasikan. Ada beberapa yang sebenarnya mereka dan caranya dengan mengintimidasi, dengan menakut-nakutin dan sebagainya. Kan sebenarnya musyawarah mufakat ini harus dilandasi keinginan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau misalkan keinginan bermediasi ini bukan untuk menyelesaikan masalah,
Karena kami sampaikan bahwa ujung-ujung dari kegiatan ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Supriyadi, bahwa penyelesaian perselisihan ini kalau tidak diselesaikan di mediasi adalah nanti disampaikan ke proses pengadilan hubungan industrial. Nah, tiket kami, tiket anjuran itu hanya seperti kepada PHI, ke pengadilan. Dan ini juga mohon maaf juga mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh mediator dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang bukan sebagai alat untuk memaksa si pengusaha untuk menerima. Karena ini ada beberapa mogok kerja atau unjuk rasa ini karena kami berikan anjuran itu tidak diterima oleh si pengusaha, akhirnya mereka melakukan menjadi dasar demo. Anjuran karena apa sih pengusaha ini tidak menjalankan anjuran dari mediator. Nah ini yang menurut kami agak keliru pemahamannya, bahwa kami selalu sampaikan di awal tanggapan pencatatan dasari untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi apabila tidak selesai silahkan ke pengadilan. Anjuran itu hanya tiket. Ini. Aduh, mohon maaf ini Anaknya ada nih kayaknya gangguan. ini, anak Pak Hendra nih main motor nih. Iya, Pak. Mohon maaf nih. Pak Hendra juga sepertinya ada sedikit gangguan sinyal ini, suaranya putus-putus. Dulu kalau ganggu saya mau sampaikan dulu. Nah, sinyalnya kurang bagus. Menyiarkan motor dulu. Ya. Izin sebentar. Ya, silahkan. Ya, terima kasih, Pak Hendra. Sambil menunggu kembali, mungkin kami mau minta tanggapan dari Pak Ahmad Supriyadi, Pak, terkait dengan itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hendra, maraknya Nanti kelompok aja di kalau luar. Pak Hendra. Oh, sudah. Kalau Pak Hendra udah selesai, saya ingin melihat. Baik, saya lanjutkan. Jadi begini, Pak, ini ada tren ini bahwa anjuran ini dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakutin, atau bahwa fungsi mediator atau fungsi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di kami, yang pertama adalah kami adalah kemanfaatan. Jadi karena ini adalah non-ligitasi, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, memang kami kadang-kadang meminta kepada para pihak bagaimana kita berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama. Karena kinerja kami itu adalah bukan anjuran, kinerja kami itu adalah diperbanyaknya adalah perjanjian bersama atau PB. Tapi karena kemanfaatan kami misalkan anjuran mediator itu, yang kedua adalah kami memang harus melakukan anjuran karena memang ada ketentuan harus memberikan kepastian waktu. Nah, yang ketiga fungsi kami adalah keadilan. Kalau keadilan ini kan udah hak pengadilan yang sebagai wakil Tuhan di muka bumi, karena kalau mediator PPHI tidak bisa memberikan keadilan. Demikian. Jadi persyaratan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kami selalu tekankan bahwa yang pertama adanya pencatatan perselisihan. Pencatatan perselisihan dan tolong dilampirkan bukti-bukti upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan ada risalah perundingan bipartitnya. Yang sekarang ini mohon maaf mungkin ada kurang pemahaman dari teman-teman, mungkin pekerja juga dapat disampaikan. Sebenarnya mudah, tetapi memang kadang-kadang untuk memenuhi persyaratan ini tidak dilakukan. Makanya kami banyak melakukan penolakan. Terutama mungkin ada juga beberapa teman-teman yang merasa punya surat kuasa untuk mencatatkan, tidak dilampirkan bukti-bukti upaya penyelesaian melalui perundingan bipartitnya. Ya kami tolak, kami tidak terima. Itu. Ini untuk persyaratan kami melakukan pencatatan dan proses mediasi di sekitar. Nah, waktu penyelesaian perselisihan mungkin kami 30 hari kerja sejak dilimpahkan ke mediator. Jadi prosesnya pencatatan, proses tanggapan, klarifikasi itu tidak termasuk. Nah, ini mungkin saya sekilas saja untuk alur ini. Jadi alur penyelesaian, alur pelayanan mungkin bisa disampaikan bahwa kami ini bukan ada macam-macam lah surat lah. Ini karena sudah diatur sebenarnya format pencatatan perselisihan itu sudah diatur di dalam Permenaker 31 tahun 2008.
yaitu tentang penyelesaian hubungan industrial melalui bipartit. Jadi si pekerja atau si pengusaha atau para pihak bisa mencatatkan perselisihan ke Disnaker setelah tetap dilampirkan dengan tadi bukti-bukti perundingan bipartit. Nah, setelah itu kami akan melakukan verifikasi berkas dan pemberian tanggapan. Nah, pada waktu pemberian tanggapan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mas Supriyadi bahwa kami di sini akan menawarkan proses apakah memilih konsiliasi atau konsilator atau memilih arbitrase, tapi emang arbiter ini dan konsiliasi memang di kami tidak ada. Akhirnya mungkin para pihak memilih mediator melalui mediasi. Nah, ini setelah itu mungkin proses mediasi kami akan lakukan biasanya 2 kali lah. Tapi kalau memang ke pengadilan hubungan industrial, kami akan percepat. Jadi Pak Mas Supriyadi kami kadang-kadang ya sudahlah kalau memang dari awal udah niatnya tidak udahlah kita berunding di pengadilan ya sudahlah, ngapain juga kita lama-lama berdiskusi di sini, sudah kami buatkan saja nih. Betul. Anjuran silakan Anda ajukan di pengadilan hubungan. Sebenarnya kan proses mediasi ini kan hanya ya untuk menunda lah agar jangan sampai terjadi penumpukan kasus di PHI. Jadi kami sebenarnya pembuatan kami lah itu sebenarnya. Jadi kami saya mungkin di ada kemauan kalau ada presiden apabila akan CCPB. Tapi memang kalau dari awal udah pak kekeh yang sekarang ini memang banyaknya pengusaha kekeh, pekerja kekeh, akhirnya ya ke PHI. Padahal di PHI ini waktunya sangat lama sekali. Jadi kalau misalkan hanya tuntutan misalkan 30 juta, 40 juta itu sepertinya habis di jalan. Dan ini kalau yang menggunakan jasa-jasa ya surat kuasanya diberikan kepada jasa advokat dan sebagainya, mungkin kosnya juga lebih tinggi daripada misalnya bisa selesaikan di proses mediasi di Snaker. Nah, ini jadi kami harapkan sih sebenarnya bahwa kami akan berupaya keras. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman mediator, kita akan berusaha keras semaksimal mungkin ada kemanfaatan kehadiran kita di tengah-tengah pekerja. Jadi jangan takut pekerja kalau berselisih, silakan saja. Nah, ini yang kami sampaikan. Nah, makanya untuk kemudahan Pak Mas Supriyadi, saya kebetulan sedang sekolah Pak. Ini hari Senin besok ujian, jadi saya membuat rencana aksi. Saya membuat rencana aksi perubahan namanya relasi gemilang Pak. Ini mungkin relasi gemilang ini sebenarnya banyak dari reaksi cepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Dinas Kabupaten Tangerang. Nah, ada 2 Pak sebenarnya indikatornya, ada keberhasilannya, yaitu perubahan SOP pencatatan perselisihan hubungan industrial yang saya rasakan SOP ini masih ada beberapa yang perlu disempurnakan. Nah, ini saya coba untuk melakukan perubahan dan alhamdulillah kemarin sudah ditetapkan oleh Pak Kadis. Jadi hampir rata Pak, karena memang mediator ini kan lain latar belakang, pengalaman dan sebagainya. Jadi semuanya proses mediasi sama sekarang. Jadi tidak ada lagi pilih-pilih mediator misalkan yang cepat yang gampang, yang mudah atau yang lebih enak. Jadi saya berharap dengan 5 orang mediator itu karena beban kerjanya sangat tinggi sekarang ini bisa dibagi rata lah gitu. Jadi semua kemanfaatannya bisa. Yang kedua, saya memang menyediakan aplikasi membangun aplikasi relasi gemilang. Nah, jadi aplikasi ini sebenarnya untuk proses kami kerja secara internal dan juga untuk para pekerja. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk para pekerja dan pengusaha untuk mencatatkan penyelesaian perselisihan secara digital, Pak. Jadi tidak sekarang pakai kertas, ngirim surat kan juga ya secara biaya juga kalau namanya pakai jasa pengiriman misalkan oleh merek tertentu kan itu harganya 8.000 atau 7.000 lah ke Disnaker. Tapi dengan adanya aplikasi ini pencatatan perselisihan cukup disampaikan melalui aplikasi dan bisa sampai kepada kami. Nah, ini untuk sementara memang untuk aplikasi ini masih dalam tahapan uji coba, belum saya masukkan di servernya Kabupaten Tangerang. Nah, ini untuk sementara mungkin bisa uji coba, bisa diklik di Disnaker Bandlet
.com. Nah ini ada kami sudah coba buka, jadi nanti si pekerja ini juga bisa mengetahui ada track sekarang ini perselisihan saya sudah sampai mana, Pak. Nah ini jadi masing-masing pekerja atau pengusaha nanti punya akun di dalam aplikasi relasi gemilang itu. Nah jadi si pekerja ini bisa mengetahui nanti jadwal mediasinya kapan, karena memang selama ini mediasi ini kan kami juga harus mengirimkan surat kepada para pihak. Ya kalau misalkan sidang mediasi rata-rata itu antara 5 sampai 6 kali, berarti kali 2 ya berarti 12 kali kami mengirim surat. Nah tentunya sekali ngirim surat juga kan butuh anggaran juga. Nah ini mungkin Pak Dewan ya, karena anggaran Dinas Tenaga Kerja ini untuk pengantaran surat saja sebenarnya luar biasa Pak kalau untuk mediasi. Ya dengan rata-rata 350 kasus per tahun, bisa dibayangkan hanya untuk mengantarkan surat saja berapa ratus juta yang harus disiapkan oleh APBD. Nah ini jadi ada beberapa hal yang tujuan ini ada dalam rangka efisiensi anggaran. Ya akhirnya kami mencoba untuk mengeluarkan inovasi selama ini untuk para pekerja yang berselisih biar sambil bekerja tapi dia bisa mencatatkan perselisihannya gitu kan, nggak harus nulis surat dan sebagainya. Kami siapkan di dalam, ingin kalau masih ada waktu coba akan tampilkan webnya di. Mungkin beberapa hal yang saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih Bung Romli, Pak Dewan, Pak Mas Supriyadi atas perhatiannya. Nanti mungkin kita lanjutkan dengan diskusi lain. Terima kasih. Terima kasih Bung Hendra. Siap. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah salah satu terobosan ya Bung Ahmad Supriyadi. Karena memang kita tahu bahwa proses perselisihan hubungan industrial ini kalau sampai ke pengadilan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan salah satu aplikasi tadi yang disebut oleh Pak Hendra tadi, relasi gemilang ini mungkin akan membantu teman-teman buruh maupun serikat buruh untuk secepat mungkin melakukan updating data gitu kan, sehingga bisa segera direspon. Harapannya perselisihan hubungan industrial ini bisa segera ditanggapi dan selesai, tidak seperti waktu untuk saat ini gitu kan, waktu membutuhkan waktu yang relatif panjang. Oke, saya kembalikan kepada Pak Ahmad Supriyadi, Bung Ahmad Supriyadi, bagaimana menanggapi tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Hendra gitu. Baik, Bung Romli dan juga para peserta diskusi. Tentu dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Hendra, ya, semuanya adalah normatif sebagaimana aturan undang-undang. Karena Pak Hendra bekerja atau kemudian menjalankan tugas harus ada di sekitar itu. Ya. Sebenarnya adalah jika semua para pekerja, para buruh, ya, dan para pengusaha ini mengerti tentang mekanisme penyelesaian hubungan industrial, itu tidak akan ada yang berat bagi Disnaker atau bagi Pak Hendra khususnya. Semua akan berjalan seperti air yang mengalir. Nah, saya yakin bahwa untuk serikat pekerja atau serikat buruh tertentu ya, yang memang udah demikian sangat menguasai dan udah sangat paham atau sangat makom lah dengan undang-undang ketenaga kerjaan secara umum, ya, pasti akan mengikuti alur itu. Tidak akan ada hal-hal semacam pokoknya ya, atau kemudian tadi seperti kata Pak Hendra, hanya dengan anjuran kemudian anjuran dijadikan alat untuk mogok kerja ya. Ini kan artinya bahwa masih butuhnya pemahaman yang sangat dalam ya, pengertian yang sangat tinggi kepada para pekerja, para buruh atau secara umum kepada para serikat pekerja, serikat buruh dalam memahami proses penyelesaian perselisihan itu. Nah, kemudian yang kedua, Pak Hendra membuat terobosan dengan sistem online. Itu memang tuntutan dan program pemerintah Kabupaten Tangerang, Pak Hendra ya. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Hendra saya apresiasi ya. Itu sangat bagus. Agar ini mungkin Disnaker ke depan mensosialisasikannya, Pak. Baik mensosialisasikan kepada para serikat pekerja, serikat buruh, maupun juga dengan para pengusaha terhadap apa yang Bapak lakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, program-program itu
Program elektronik ini kan lebih kepada persoalan untuk kita menyederhanakan sistem, menyederhanakan waktu, ya, supaya segala sesuatu dapat dilakukan secara online, cepat, tanpa harus kemudian datang ke Disnaker, tanpa harus ketemu mungkin dengan pegawai Disnaker yang saat itu kemudian sedang sibuk, tapi bisa kita lakukan update setiap persoalan. Nah, saya lebih tertarik kepada persoalan yang sekarang ini dihadapi oleh Disnaker, banyak ormas-ormas ya, kemudian mengurusi masalah ketenaga kerjaan. Saya tidak mengatakan bahwa ormas-ormas tersebut ya, itu sebagai kompetitor serikat pekerja. Yang diantaranya saya juga adalah sebagai serikat pekerja. Saya tidak katakan demikian. Tetapi jika kita mau jalan lurus ya, tentang siapa yang punya kewenangan, siapa yang punya hak untuk berselisih dalam persoalan ketenaga kerjaan, itu semua termasuk sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Jadi Disnaker mainnya hanya di sini saja, mainkan aja dua undang-undang ini. Karena faktanya bukan cuma ormas, bahkan sejumlah partai politik tertentu, mereka di dalam kelembagaannya ada lembaga ketenaga kerjaan. Nah, tetapi seharusnya lembaga ketenaga kerjaan di dalam ormas, lembaga ketenaga kerjaan di dalam partai politik, itu lebih aja sepolitiknya, dalam afiliasi ormasnya, tidak tendensius kepada persoalan untuk menyelesaikan persoalan hubungan industrial. Karena kalau udah bicara di persoalan hubungan industrial, yang bisa berperkara hanya serikat pekerja, serikat buruh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, atau para advokat yang memang sudah mempunyai izin beracara di pengadilan. Nah, di luar itu, berarti oleh Disnaker bisa ditolak. Jadi Pak Hendra, nggak usah nampak ribet, nggak usah nampak pusing. Tolak sesuai dengan aturan, bahwa mereka ormas terlepas memiliki badan ketenaga kerjaan, tidak ex officio dapat langsung menjadi advokat di dalam urusan ketenaga kerjaan. Memang saya akui hal itu sangat marak terjadi, ya semoga kemudian dengan Disnaker melakukan sosialisasi ketenaga kerjaan, khususnya ke dalam persoalan hubungan industrial, kepada seluruh pihak. Ya tentu nanti urusannya dengan anggaran ya Pak Hendra ya. Nanti saya kawal lah di Badan Anggaran ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang akan tercerdaskan atau tercerahkan. Nah, memang masalah ketenaga kerjaan di satu perusahaan ini menjadi urusan yang sangat seksi bagi pihak tertentu. Bahwa seakan-akan dengan urusan itu, ya dalam tanda petik mereka bisa mendapatkan profit-profit tertentu. Padahal sebenarnya, kalau bagi SPSI, ya organisasi yang saya pimpin, kalau kita ngurusin masalah PHK, walaupun itu nilai kompensasinya sangat besar, itu adalah sesuatu hal yang bagi kita itu sangat terenyuh. Ya. Kenapa? Andai berhasil pun perjuangan itu, setiap pekerja mendapat kompensasi, mereka kehilangan pekerjaan. Berapa banyak uang pun yang mereka bawa pulang dalam kompensasi itu, tetap akan habis kalau kemudian tidak bekerja lagi. Oleh karenanya kami SPSI ngurusin itu ya benar-benar lillahi ta'ala. Itu udah beres saja, itu udah merupakan suatu rahmat bagi kami. Saya kira begitu Bung Romli. Ya, terima kasih Bung. Untuk soal terakhir jadi catatan, itu juga jadi pengalaman kami. Terima uang PHK itu tidak lama kemudian sudah habis. Nah, itu rata-rata terjadi. Dan satu hal tugas dari Pak Hendra atau Disnaker secara umum, saya tidak halangi para pekerja, para buruh manapun untuk memberikan kuasa kepada misalnya lembaga-lembaga advokat tertentu gitu ya. Coba dipikir-pikir dulu lah. Karena kalau lembaga advokat kan nggak mungkin mereka bekerja dengan tanpa pamrih kan. Secara manusiawinya wajar mereka pasang tarif. Untuk jalan kan harus pakai bensin. Untuk sidang pasti harus inilah itulah gitu kan. Tapi kalau kemudian itu diambil dari berapa banyak nilai kompensasi, ya Bung Romli udah ngalamin. Misalnya dapat kompensasi 1 juta dipotong 100.000 atau 10%, ya. Kalau pekerjanya ada 20, pekerjanya cuma dapat 900.000, advokatnya udah dapat 2 juta. Betul nggak Pak Romli? Ya lebih banyak advokat, pekerjanya sendiri bawa pulang cuma 900.000. Nah, itulah yang dilakukan oleh kami di SPSI Kabupaten Tangerang.
Kira-kira kalau masalah beres aja selesai, kami udah sangat berbahagia. Iya, luar biasa. Bu Hendra, terkait dengan aplikasi, apa yang kira-kira baru gitu dari satu proses perselisihan hubungan industrial ini, dan sepertinya seperti apa yang output yang diharapkan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui aplikasi ini? Jadi begini Bu Romli, sebenarnya aplikasi itu kan hanya sebagai alat untuk mendukung SOP penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, memang ada beberapa hal sepertinya kalau kita menggunakan aplikasi ini, tadi mungkin harapannya Pak Ahmad Supriyadi terkait dengan Disnaker, ya menyaring lah intinya, bahwa menyaring gitu kan. Ini kami memang selama ini kan mereka ya sampaikan surat, kami untuk melakukan penyaringan memang agak belum efektif lah. Memang saya sampaikan bahwa kalau memang karena ini akhirnya adalah di PHI, karena di PHI ini kan ada persyaratan bahwa yang pertama, kalaupun seorang advokat, dia harus jelas dia sudah memiliki surat ketetapan belum dari pengadilan tingginya. Yang kedua, mungkin juga mereka juga harus berafiliasi atau sebagai anggota profesi, misalkan di Riyadi, Aji dan sebagainya. Nah, ini kalau mereka memang tidak tergabung di situ, kalau saya misalnya Anda terus melanggar kode etik, saya harus komplain kemana nih Pak Mas Yuri, seperti itu Pak. Kalau mereka tidak penetapan dari apakah mereka advokat benar atau tidak, karena saya kan bisa lihat dari surat yang disampaikan dan sebagainya, ini prosesnya masih belajar atau memang seperti itu, walaupun memang ada beberapa yang ya mungkin sudah familiar lah seperti itu. Tapi intinya bahwa kami berharap sebenarnya, kami berharap bahwa peran serikat pekerja, karena ini kan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 1 itu, bahwa peran serikat pekerja yang menjadi wakil pekerja, walaupun bukan hanya tugasnya serikat pekerja ini kan bukan hanya menyelesaikan perselisihan Pak, maksudnya kalau tidak salah Pak, termasuk kan meningkatkan kesejahteraan. Nah, pertanyaan tadi dari Bung Romli, bagaimana si pekerja tatkala dia sudah lulus gitu kan dari perusahaan, terus dia dapat uang banyak, uangnya sudah habis. Kenapa? Kalau pekerja atau buruh yang memang tidak memiliki kemampuan berwirausaha, misalnya menjadi entrepreneur, uang sebanyak apapun akan habis Pak. Nah, ini mungkin tugas kita harus bersama-sama juga, misalkan dengan dengan lembaga-lembaga pendidikan, misalkan serikat pekerja, bagaimana juga menyiapkan pekerja tatkala nanti dia pensiun gitu kan, atau nanti berhenti jalan, dia masih bisa bekerja. Karena kalau kita tidak persiapkan ini pemberdayaan pekerja, nah peningkatan SDM pekerja juga, ini tadi kalaupun dia PHK dapat uang berapapun dia akan habis. Nah, ini mungkin seperti itu. Nah, akhirnya kalau aplikasi ini sebenarnya hanya untuk menyeragamkan saja, untuk memudahkan saja, dan nanti intinya untuk mungkin para pekerja atau yang berselisih ini untuk memudahkan dia mencatatkan perselisihan. Karena di dalam suratnya pun yang disampaikan ke kami itu macam-macam. Suratnya ada permohonan mediasi, ada permohonan penyelesaian dan sebagainya. Padahal secara peraturan perundang-undangan yang dicatatkan itu adalah permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial. Dan di terakhirnya adalah kami minta untuk diselesaikan. Jadi kami ini bekerja sebenarnya ada pencatatan, ada penyelesaian gitu. Jadi bukan dilakukan oleh ini. Nah, kalau misalnya aplikasi itu aplikasi nanti memang ini hanya dalam tahapan rencana aksi. Sekarang ini masih dalam tahap aksi, jadi masih bentuk prototipe, tapi prototipe sudah jalan. Tetapi alhamdulillah Pak Ahmad Supriyadi, saya sudah mendapatkan dukungan dari Dinas Kominfo. Nanti Kominfo juga akan membantu menyempurnakan, dan ini nanti mungkin akan disimpan di servernya Pemkab Kabupaten Tangerang. Nah, cuma memang ada beberapa item harus dilakukan pentest dulu agar dari sisi security-nya mungkin aman, nanti baru disampaikan Kominfo. Nah, tapi ini nanti mungkin sekalian aja ke Pak Mas Supri, nanti tadi sekali lagi bahwa akan ada anggaran untuk ini. Nanti mungkin kita akan sampai. Tapi ini sudah mendapat dukungan dari Kominfo. Nah, nanti ke depannya sebenarnya bukan hanya pencatatan, karena di penyelesaian perselisihan ini ada mogok kerja, ada juga pencatatan PHK. Jadi di dalam aplikasi ini mungkin nanti ke depannya akan kita kembangkan juga sebagai alat untuk pencatatan mogok kerja. Karena banyak juga nih Pak Dewan, jadi mogok kerja ini saya khawatir Pak,
teman-teman ini mungkin ya mohon maaf mungkin kami kurang sosialisasi ataupun memang kurang dipahami. Akhirnya si pekerja juga melakukan mogok kerja. Saya suka ingatkan, ini mogok kerja ini kan ada konsekuensi mogok kerja tidak sah. Kalau Anda mogok kerja tidak sah, Anda kan akan didiskualifikasi atau dilakukan masuk ke dalam indisipliner. Nah, kadang-kadang penyampaian surat, pemberitahuan dan sebagainya ini tidak tepat juga, tidak sesuai dengan undang-undang karena ini diatur langsung oleh undang-undang terkait dengan masalah waktu, masalah tempat, tanggung jawab ini harus jadi. Nah, nanti kami di dalam aplikasi akan kita standarkan. Akhirnya apa? Agar tidak terjadi indisipliner. Nah, ini juga akan menjadi pengingat juga pekerja ini ya jangan langsung emosi saja. Sebenarnya kehadiran kami itu kadang-kadang mengingatkan saja ini kayaknya Anda masuk ke mogok kerjanya tidak sah karena pemberitahuannya tidak tepat waktu. Misalnya seharusnya 7 hari, Anda baru kemarin 3 hari, Anda baru mengajukan pencatatan. Ini tidak sah kalau digugat, jadi Anda kalah. Ini kadang-kadang perasaan kami yang kami juga paham, tetapi kadang-kadang kan beda kepentingan juga dirasanya bahwa kami terlalu condong kepada pengusaha di sebenarnya tidak ada. Jadi kami sudah insya Allah bekerja dengan ikhlas gitu kan. Kita di tengah-tengah bagaimana melayani, posisi kami adalah melayani pekerja, melayani pengusaha dengan benar lah. Seperti itu mungkin untuk tambahannya Bung Romli. Oke, terima kasih Bung Pak Hendra. Terima kasih juga pada Bung Ahmad Supradi yang masih bertahan. Walaupun beliau ada tadi menyampaikan ada agenda lain yang juga harus dihadiri, tapi masih bertahan pada sesi diskusi kita hari ini. Bung, mau sampai jam berapa saya tawarkan dulu nih? Ya nih, Bung Romli, saya sebenarnya coba sampai jam 14 ya. Kemungkinan dari teman-teman peserta diskusi mungkin ada pertanyaan untuk saya. Jadi mohon itu di-cover oleh Bung Romli, nanti kirim aja lewat WA, nanti satu persatu akan saya jawab. Jadi tetap saya jam 14, Pak Hendra, saya izin pamit. Karena ini lagi di luar dugaan kan. Bung Romli ini mengundang saya sebelum ada rencana tanggal 2. Gitu. Nah sekarang udah mau tanggal 2 besok. Jadi saya agak banyak yang kemudian harus saya urus gitu Pak Hendra. Minta maaf. Dan teman-teman semua. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sekalian langsung saya izin untuk keluar ya. Nanti kalau ada komentar atau apapun untuk saya, mohon Pak Bung Romli cover lewat WA aja ya. Ya. Oke, Bung. Terima kasih banyak atas terima kasih waktunya. Pak Hendra, Bang Romli dan semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Ya, baik kita diskusi kita teruskan dengan Pak Hendra dari Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Kita akan berbincang-bincang, ini juga ada yang bertanya Pak Hendra. Masih soal aplikasi ya. Aplikasi ini sifatnya permanen atau trial ya. Terus yang kedua dari Bung Dadang, tadi dari Bung J, yang kedua dari Bung Dadang, sosialisasi aplikasi harus jelas. Artinya mungkin Bung Dadang ini melihat saat ini banyak juga aplikasi lain yang ternyata tidak tersampaikan kepada masyarakat atau tidak diketahui. Nah, silakan Bung Hendra menjawab. Baik Pak, terima kasih ke Pak Jai dan Pak Dadang ya kalau saya lihat di ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa aplikasi yang saya susun sekarang ini, yang saya bangun ini adalah memang dalam rangka rencana aksi saya dalam rangka memenuhi tugas sekolah. Jadi saat ini saya sedang mengikuti diklat pelatihan ya, sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas di Provinsi Banten. Itu sebenarnya sudah dari bulan Maret Pak. Nah ini adalah salah satu rencana aksi. Jadi semua peserta PKP itu atau peserta pelatihan kepemimpinan pengawas itu harus membuat rencana aksi. Nah, salah satu rencana aksinya yang saya buat ini adalah relasi gemilang tadi. Jadi merubah SOP dan menghadirkan aplikasi. Nah, aplikasi sekarang yang dibangun ini memang masih dalam tahapan prototipe. Nah, prototipe ini prototipe yang sudah jalan, jadi bisa dicoba oleh teman-teman prototipe dan nantinya penggunaannya nanti akan kami coba launching. Jadi nanti setelah nanti dimasukkan ke dalam daftar aplikasi yang ada di Pemkab, nah ini mungkin nanti juga akan ganti servernya di server Pemkab Tangerang atau nama domainnya juga nanti akan di .go.id. Nah saat ini masih di server privat di domain.com ya sekarang ini. Nah terkait dengan sosialisasi insya Allah Pak Dadang, kalau memang ini sudah fix, perkiraan saya memang rencananya di bulan Januari ataupun Februari ini aplikasi ini sudah matang. Makanya
saya sosialisasi untuk meminta pendapat dari teman-teman, apa sih kira-kira yang perlu dihadirkan atau fitur-fiturnya sebagainya. Nah ini, tapi kan pembangunan ini nanti akan berkelanjutan. Nah untuk jangka pendeknya, minimal aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pekerja dan pengusaha yang sedang berselisih dalam rangka mencatatkan perselisihan. Ini kan mendukung COVID-19 juga. Karena kan situasi kegawat darurat kesehatan sekarang ini kan diharapkan kita memperbanyak tidak pakai bertatap muka, jadi harus social distancing. Nah seharusnya pelayan-pelayan pemerintah pun juga dihadirkan bisa melalui alat-alat yang memang bisa dibuat tanpa harus hadir. Hanya untuk mencatat perselisihan kan masa harus datang jauh-jauh dari Kosambi, itu kebayang misalnya dari Kosambi harus jalan naik motor ke Dinas Tenaga Kerja hanya untuk mengantarkan surat. Nah ini kan sepertinya sekarang ini ya zaman ini sudah mulai kita melakukan transformasi digital di dalam pelayanan. Dan nanti memang ke depannya, memang untuk jangka panjangnya proses mediasi ini mungkin bisa saja dilakukan melalui daring seperti ini. Jadi misalkan antara pekerja, pengusaha, dan mediator nanti bisa ketemu tidak harus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang selama ini memang dilakukan seperti itu, face to face. Dan kalau memang kita sudah aplikasi sudah bagus, ya mungkin nanti mediasi bisa dilakukan karena bisa memang punya undang-undang IT. Itu mungkin yang bisa saya memang sudah sudah pasti kita akan sampaikan. Dan ada pertanyaan dari Bung Sayuti ya terkait dengan apa nih perusahaan yang merumahkan pekerja karena bencana seperti kebakaran. Yang jelas di dalam aturan itu kan merumahkan pekerja kan tetap saja ya kita tinggal lihat di dalam PP-nya atau PK-nya, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB-nya, peraturan kerja bersamanya, apakah kalau tidak masuk kerja itu mereka masih mendapatkan hak-haknya atau tidak. Tetapi dari sisi undang-undang bahwa ya mereka masih mendapatkan haknya, hak normatifnya masih harus mendapatkan, kecuali misalkan memang diatur di dalam PP atau di dalam PKB-nya gitu kan. Nah dan untuk bencana kebakaran ini kan mereka ini kan ada di ini pabriknya atau rumahnya ya. Mungkin kalau di pabriknya ini kan ada santunan dari K3-nya ya, terkait dengan K3 dan sebagainya. Itu Pak, jadi kalau memang dirumahkan si pekerja pada intinya, ya secara undang-undang kalau belum di PHK kan hubungan kerjanya masih, jadi hak-haknya masih harus diterima gitu Pak. Persoalannya berapa haknya yang diterima, gaji ya masih kan karena dampak mereka dirumahkan oleh apa mendapat gaji tidak ya akan upah, tapi berapa besarnya kalau memang ada perubahan upah mereka harus bersepakat, harus ada kesepakatan yang disepakati antara pekerja dan si pengusaha, berapa kira-kira upahnya yang dikurangi kalau memang karena hubungan hukum perjanjian. Jadi selama memang di dalam perjanjiannya memang ada atau memang tidak ada, ya itu yang menjadi pedoman gitu Pak. Mungkin demikian Bung Romli, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Tadi beberapa pertanyaan dari peserta sudah dijawab. Dan juga Pak Hendra ini soal bagaimana Dinas Tenaga Kerja ini memiliki data yang valid soal ketenaga kerjaan di Kabupaten Tangerang. Apakah aplikasi ini juga menjadi sebuah rintisan bagaimana menyediakan satu database ketenaga kerjaan sehingga termasuk juga mungkin jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang, sehingga ketika publik membutuhkan data tersebut tersedia secara real time gitu, tidak lagi repot-repot mencari data tersebut. Memang Bung Romli begini ya, emang aplikasi ini kan memang berjalan atau aplikasi ini memang dibangun biasanya hanya untuk salah satu item saja. Nah, di dalam hal undang-undang ketenagakerjaan, di dalam data ketenagaan ini kan sangat amat luar biasa. Dan ini memang nantinya aplikasi yang saya bangun ini bisa terintegrasi dengan sistem yang lain, Pak.
Nah, di kami ini memang baru ada kemarin juga baru dirilis ada sistem siap kerja Tangerang.Kap.id itu adalah data untuk yang mengajukan kartu kuning, Pak. Nah, jadi untuk mengatur kartu kuning bisa mengakses melalui siap kerja Tangerang.Kap.id. Nah, ini hanya satu, Pak, hanya satu untuk pencari kerja. Nah, mungkin kan di dalam database-nya ini untuk siap kerja mungkin hanya data berapa jumlah pencari kerja, Pak. Itu mungkin bisa di dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi yang saya bangun ini mungkin aplikasi yang saya bangun ini yang pertama adalah mungkin data perselisihan nantinya adalah akan ada database berapa jumlah perselisihan, kasus apa saja yang memang sekarang kasus apa saja yang biasanya banyak diperselisihkan, terus juga ada siapa saja yang berselisih, itu nanti akan kami olah di dalam database-nya gitu. Nah, jadi tetapi aplikasi yang saya bangun ini tidak menjawab semua kebutuhan data, karena nanti dashboard-nya itu adanya saya sudah pernah menyampaikan ke dinas bahwa kita harus bangun sistem ketenagakerjaan atau satu dashboard ketenagakerjaan yang berisi terkait dengan berbagai kebutuhan data. Tetapi di sini juga karena memang banyak aplikasi juga yang memang dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan, ini juga mau tidak mau kita harus terintegrasi karena itu punya juga namanya Sinaker, sistem ketenagakerjaan kerja. Nah, WLP tadi wajib lapor perusahaan tadi itu memiliki aplikasi mana membuka aplikasi Sinaker tersebut. Nah, ini kedepannya katanya kita akan diberikan akses sehingga kita mengetahui jumlah pekerja di Kabupaten Tangerang itu berapa, itu nanti ada di dalam sistem laporan ketenagakerjaan yang saat ini aplikasinya atau webnya itu adanya ada di Kemnaker, Pak. Kami pun juga kalaupun minta, kami harus minta ke provinsi atau ke pusat karena kita belum bisa membuka. Nah, ini. Dan di WLP itu memang di wajib lapor ketenagakerjaan itu saat ini hanya sebatas kepada perusahaan yang memang memiliki perusahaan 50 pekerja kan ke atas. Itu yang wajib lapor, Pak. Tetapi untuk pekerja yang ya UMKM gitu atau IKM, industri kecil menengah atau UMKM usaha mikro kecil, nah ini datanya tersebar, Pak. Jadi datanya tersebar di SKPD. Mungkin untuk IKM, data industri kecil menengah ini adanya di dinas perindustrian. Tetapi untuk UMKM, usaha mikro kecil kan itu adanya di koperasi. Nah, jadi data-data itu, tapi ya sebenarnya yang bisa mengintegrasi nanti mungkin Kominfo, tetapi di dalam pembangunan aplikasi ini saya akan mencoba, Pak, jadi akan mencoba mengintegrasikan dan minimal saya bisa menghadirkan dashboard jumlah perselisihan apa saja yang sering, pabrik mana saja yang sering berselisih, mogok kerja apa saja, tuntutannya apa saja gitu kan, dan pencatatan PHK ini berapa hari ini, berapa yang nah ini kalau nanti kita akan coba sudah sosialisasikan, akhirnya nanti kita akan punya data valid hari ini di Kabupaten Tangerang berapa yang penempatan. Jadi ini juga jangan mengisi, jadi tidak bisa satu aplikasi bisa menjawab semua data yang memang dibutuhkan publik. Tetapi saya berharap nanti memang ketenagakerjaan, nah ini akan kami sampaikan kepada pimpinan bahwa dari hasil diskusi ini perlu adanya data-data yang dibutuhkan oleh publik, ya coba akan kita bahas dan menjadi semacam rencana aksi lah untuk menyelesaikan masalah ini. Demikian, Pak. Ya, Pak. Tadi kurang lebih ada 29.000 ya sampai detik ini Ya, Pak. buruh yang terdampak COVID-19 sehingga mereka kehilangan pekerjaan, Pak. Ya, Pak. Yang kami perlu ketahui ini dari 29.000 ini adakah data mereka yang memang ya kita tahu sendiri Kabupaten Tangerang ini juga kan buruhnya tidak 100% berasal dari Kabupaten Tangerang. Tapi juga data-data itu juga mungkin mereka yang datang dari luar daerah gitu yang mencari penghidupan atau pekerjaan di Kabupaten Tangerang. Terus selanjutnya apa solusi dari pemerintah daerah dalam hal dinas tenaga kerjaan mengantisipasi ledakan jumlah pengangguran pasca setelah COVID-19 ini berlalu misalkan? Adakah program-program khusus yang dirancang
untuk jadi jaring pengaman sosial, karena soal persoalan pekerjaan ini kan soal pekerjaan hidup dan mati, Pak. Soal persoalan hidup dan mati gitu ya. Ketika mereka tidak bekerja, tentunya akan menimbulkan satu masalah sosial baru bagi Kabupaten Tangerang ini. Ya, gini Pak Romli, jadi memang ini juga pertanyaan ini yang sering ditujukan kepada kami. Dari sisi pemilihan daerah, sebenarnya pemilihan daerah sendiri kan sudah memiliki kebijakan terkait dengan PDE. Nah, jadi ada program PDE. PDE itu kan penanganan dampak ekonomi dampak COVID. Pemilihan daerah itu kan sendiri sudah memiliki 3 program, dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak sosial. Nah, memang program-program penanganan dampak pandemi COVID ini, Pak, baik kepada buruh, tenaga kerja, dan masyarakat, memang ini lintas sektoral, Pak. Ada Kominfo, ada Indak, ada pertanian, ada perikanan. Ada di program PDE. PDE ini kan yang terakhir diluncurkan ada pemberian bantuan kepada korban PHK. Nah, itu diantaranya ada di dalam. Nah, kebetulan PDE ini memang leading sektornya ada di Bapeda, tetapi saya selaku tim seleksi di dalam tim seleksi untuk program PDE. Banyak juga sih, kalau tidak salah kemarin itu, tapi baru sedikit ya, baru ada sekitar 250. Tapi untuk yang tahap kedua ini saya belum tahu berapa pekerja yang mengajukan bantuan modal, Pak. Itu lumayan, bantuan modal itu kan bisa sampai 10 juta. Jadi bisa digunakan oleh para pekerja yang terdampak untuk beli. Jadi PHK, korban-korban PHK ini diharapkan bisa menjadi wirausaha baru. Nah, untuk terkait dengan dampak PHK maupun yang belum ter-PHK, balai latihan kerja. Nah, di dalam balai latihan kerja itu, ini adalah tempat untuk melatih para pekerja yang memang untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi di BLK yang ada di Jayanti itu, ini tempat untuk meningkatkan kompetensi, untuk memang memperoleh kompetensi sesuai dengan standar kerja SKKNI ya. Ada juga memang ada juga untuk WUB. Jadi wira usaha baru itu sudah sekian tahun sudah berjalan. Jadi sudah hampir 2 tahun sudah berjalan dari dulu itu. Jadi bagi para pekerja atau yang masih mencari pekerja yang memang mau meningkatkan kompetensi atau mau menambah kompetensinya, ya silakan ikut program-program pelatihan di BLK. BLK itu ada beberapa program, ada otomotif, ada mesin jahit, banyak lah. Jadi banyak program di sana. Kebetulan di sana UPTD ya, saya tidak begitu hafal program-program di sana. Tapi intinya mungkin yang baru yang selama ini yang selama ini memang dihadirkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang untuk para pekerja ini ya untuk meningkatkan kompetensi dan menambah kompetensi. Nah, dan sebenarnya untuk WUB ini dilakukan berkelompok, dan ada WUB itu bisa pelatihan di kelompok juga. Jadi kalau teman-teman memang ada 10 orang atau 15 orang mau melakukan pelatihan WUB gitu kan, itu namanya wirausaha baru komunitas. Itu Dinas Tenaga Kerja bisa datang ke sana, Pak. Jadi di UPTD misalkan latihan menjahit gitu kan, nanti instrukturnya datang ke sana. Terus misalnya mesin jahit atau memang mau instruktur jadi bengkel gitu kan, otomotif, itu Dinas Tenaga Kerja melalui UPTD BLK itu bisa hadir ke sana. Nah, terkait dengan saya tambahan nih dari Bang Jai terkait dengan integrasi sebagai keluhan pekerja. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini juga sudah menjadi bahan pemikiran kami. Nanti emang akan ada fitur lah ya. Salah satu fiturnya diantaranya ada menerima keluhan. Jadi ini juga saya harapkan memang aplikasi ini bisa menjadi alat untuk mendeteksi dini, Pak. Jadi alat untuk mendeteksi ini alat untuk mendeteksi ini untuk mencegah perselisihan hubungan industrial. Karena memang perselisihan ini seharusnya prestasinya kan semakin sedikit perselisihan, semakin baik hubungan industrial yang ada di Kabupaten Tangerang. Intinya bahwa kami harus bekerja sebanyak-banyaknya bagaimana tidak terjadi perselisihan. Dan ini bisa dilakukan tatkala ada deteksi dini. Nah, terkait dengan ada fitur keluhan ini bisa menjadi sebagai alat atau warning
notifikasi lah ke kami setiap keluhan-keluhan sehingga kami bisa tindak lanjuti dan tidak terjadi tidak terjadi distorsi gitu kan. Karena sekarang ini sepertinya memang perselisihan itu banyak distorsi ya. Karena distorsi jadi kurang komunikasi antara si pekerja dan pengusaha, akhirnya mereka berselisih. Itu Pak. Terus untuk pengawasan lapangan Pak, Dinas Tenaga Kerja itu memang tidak memiliki unit pengawasan. Karena pengawas ketenagakerjaan ini semenjak tahun 2016 ya, 2016 undang-undang baru, pengawasan ketenagakerjaan itu ada menjadi kewenangan Provinsi Banten. Jadi di provinsi Pak. Jadi terkait dengan hal-hal normatif itu biasanya menjadi kewenangan si pengawas yang ada di Provinsi Banten. Jadi Kabupaten Tangerang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Nah ini memang salah satu yang ya dinamikanya seperti itu dalam dalam penjelasan presiden. Memang akan lebih mudah tatkala pengawasan dulu ada di Kabupaten Tangerang. Tetapi ya sekarang dinamikanya seperti itu karena ada pembagian kewenangan sehingga pengawasan ketenagakerjaan ya sekarang menjadi hak Provinsi Banten. Demikian Bung Romli. Oke, terima kasih Bung Hendra. Mungkin ada pertanyaan juga dari Bapak dan Ibu yang lain, peserta di forum diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Hendra. Beliau adalah Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Persoalan tenaga kerjaan ini cukup menarik karena walaupun Kabupaten Tangerang ini adalah kabupaten dikenal dengan sebutan 1001 industri ya. Banyak sekali industri dan tentunya salah satu persoalan yang mencuat ke permukaan adalah persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang pernah Bapak dan Ibu alami. Kalau saya sendiri dulu pernah bekerja sebagai buruh pabrik dan ketika pabrik tempat saya bekerja itu mengalami terdampak resesi ekonomi ya pada tahun 2008, saya kemudian juga menjadi salah satu yang terdampak. Cuman ya benar apa tadi yang disampaikan oleh Pak Hendra bahwa upaya proteksi dini ini tidak hanya perlu dilakukan ketika kita akan terdampak. Maaf. Ini sepertinya ada gangguan. Bentar. Kok ya. Sepertinya ada gangguan ini. Bentar. Oh, saya keluar ya dari Zoom. Ya. Ini saya jalan sendiri ini. Saya keluar dari Zoom. Masih. Ya. Seperti ada virus yang masuk, kemudian oke, udah keluar. Ya, kalau dulu saya mengalami satu situasi di mana ketika menghadapi situasi krisis seperti itu, anggaplah seorang buruh harus tidak memiliki pekerjaan. Kebetulan saya sudah membekali diri dengan peningkatan kapasitas pada saat masih menjadi buruh, sehingga ketika pun harus kehilangan pekerjaan, kita sudah siap menjalani profesi lain selain bekerja di pabrik. Nah, itu pengalaman. Dan ini peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan, karena walaupun saya harus mengakui buruh ini terutama di Indonesia ya, pada posisi yang rentan. Ketika dia kehilangan pekerjaan, tidak serta-merta dengan cepat bisa mendapatkan kembali pekerjaan. Walaupun pekerjaan adalah sesuatu yang penting, karena kalau tanpa bekerja, ya apalagi pada situasi saat ini, gitu, pandemi, sangat sulit sekali kita mencari pekerjaan. Dan tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra bahwa peningkatan kapasitas itu penting, dan kita berharap mungkin melalui balai latihan kerja itu bisa memproduksi banyak sekali tenaga kerja, baik yang mereka yang terdampak maupun terdampak pandemi COVID-19 maupun yang baru akan mencari pekerjaan, agar mendapatkan keterampilan yang tidak hanya bisa diimplementasikan di saat mereka bekerja di perusahaan, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Ya, silakan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman atau mau bertanya kepada narasumber kita. Ya, sepertinya tidak ada. Mungkin Bung Hendra masih ada yang akan disampaikan. Kita punya waktu kurang lebih beberapa menit ke depan. Ya, cukup sepertinya yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa ya dinamika perselesaian itu seperti itu. Ya, Oke. ini memang tugas saya juga emang harus menyampaikan kepada publik bagaimana sih tatkala kita mengalami perselisihan hubungan industrial. Nah, ini karena kurang dipahaminya, kadang-kadang karena kurang pemahaman antara si pengusaha dan si pekerja, akhirnya membuat permasalahan ini berlarut-larut, akhirnya membuka kemungkinan orang luar untuk hadir gitu kan, menjadi pihak luar untuk menyelesaikan perselisihan ini, yang akan jadi persoalan. Sebenarnya kan hubungan yang harmonis itu kan akan meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan, produktivitas tenaga kerja sendiri gitu kan. Nah, intinya kita harus punya treatment khusus bagaimana antara si pengusaha dan si pekerja ini bisa ya hubungan yang harmonis itu kan harus bisa diwujudkan di perusahaan gitu. Ini itu saja sih Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih nih atas perhatiannya. Mungkin saya juga kita undur diri. Terima kasih nih waktunya Pak Romli yang sudah diberikan kepada saya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Sukses dengan presentasinya ya. Nanti besok mau dipresentasikan kan aplikasinya ya. Oke, terima kasih juga pada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada forum diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, terima kasih di tengah-tengah kesibukannya atau waktu liburnya ini masih menyempatkan diri berdiskusi dengan kami di redaksi tangerangdaily.id. Salam, sampai jumpa pada kesempatan diskusi yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, utamakan protokol kesehatan COVID-19. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.